Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwinanda Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan fungsi transfer pengendali aras. Dalam penentuan fungsi transfer pengendali aras, ada tujuan percobaan yang harus diketahui, yaitu untuk menentukan transfer function atau fungsi antar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Nanti metode kurva reaksinya kita menggunakan 3 metode. Di dalam diagram ini kita menggunakan sistem gabungan, yaitu FCE dan proses yang nantinya inputnya adalah %PO dan outputnya adalah PV. Jadi untuk menentukan transfer functionnya, FCE ditambah proses ini bisa dikatakan sebagai GS. Untuk menentukan GS ini atau transfer functionnya kita menggunakan 2 cara. Yang pertama tanpa datetime, yang kedua adalah dengan datetime. Kalau tanpa datetime itu rumusnya GS sama dengan KP per tau S plus 1. Sedangkan dengan datetime rumusnya GS sama dengan KP kali E pangkat min tau DS per tau S plus. Dari sini kita perlu mengetahui pengertian dari KP, tau maupun tau D. Yang pertama adalah KP. KP adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau NP. Sedangkan yang kedua yaitu tau atau biasa kita sebut sebagai time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan proses output untuk mencapai steady state setelah melakukan perubahan input. Yang ketiga adalah tau D atau biasa kita sebut sebagai dead time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Dari metode ini, yang perlu kita ketahui adalah kurva output ini akan terjadi jika ada kurva input. Jadi, apabila ada perubahan %PO, maka secara otomatis akan mempengaruhi perubahan dari %PT. Hal pertama, dalam menentukan nilai KP dengan rumus delta output per delta input atau biasa kita gunakan yaitu KP sama dengan delta CS per delta %PO. Untuk mengetahui nilai delta CS yaitu %PP2 dikurangi %PP1. Sedangkan untuk mengetahui nilai delta %PO sama dengan %PO2 dikurangi %PO1. Dalam menentukan tau P atau time constant itu didapatkan dari membuat garis singgung sedekat mungkin dari titik belok otak. Sedangkan untuk mengetahui tau D atau dead time itu didapatkan dari kurva dengan melihat garis horizontal sebelum titik belok. Di sini kita akan mengetahui perbedaan antara dengan adanya dead time dan tanpa ada dead time. Untuk kurva output yang pertama ini dia tanpa datetime, karena datetime-nya itu 0. Karena kurva itu mulai membelok mulai dari titik 0 dari sini. Sedangkan jika tanpa datetime, jika dia dengan datetime, dia ada waktu yang tenggang. Artinya dia melalui kurva titik beloknya itu tidak mulai dari 0, tapi bisa mulai dari sini ataupun dari sini tergantung kurvanya nanti. Jadi ini contoh dari dengan adanya datetime seperti ini. Lalu untuk perhitungannya kita dapat melihat dari data pengamatan. Data pengamatannya yang diketahui adalah %PO, %PV, delta %PO, dan delta %PV. Nanti di dalam data pengamatan yang sudah diketahui itu %PO1 dan %PO2. Dan untuk %PV1 kita dapat melihat
datanya itu dari data ini, data persen PV yang pertama. Sedangkan untuk persen PV2, kita lihat dari data akhir dari persen PV yang sebelah ini. Lalu nanti untuk menentukan delta persen PO-nya itu menggunakan selisih antara persen PO2 dikurangi persen PO1. Sedangkan untuk delta persen PV-nya kita menggunakan selisih antara deltanya itu kita gunakan dengan persen PV2 dikurangi persen PV1. Dari data sebelumnya, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan yaitu membuat suatu kurva dengan cara mengeplotkan nilai persen PV terhadap waktu sehingga terbentuk kurva seperti ini. Setelah membuat kurva, nanti kita akan tarik garis untuk menentukan nilai persen PV1-nya. Lalu kita tarik garis lagi untuk menentukan nilai persen PV2-nya. Dari dua garis ini nanti kita juga dapat mengetahui nilai dari delta GS dengan cara perbedaan antara persen PV2 dikurangi dengan persen PV1. Setelah itu, kita juga akan menarik garis dari titik 0 ini sampai ke persen PV2. Dari persen PV2 ini nanti kita tarik garis ke bawah sampai ke persen PV1. Nah, dari sini sampai sini yaitu jarak nilai dari tol itu sendiri. Dari data sebelumnya, kita juga dapat mengetahui nilai delta CS dan nilai delta persen PO. Di sini, datanya itu adalah 0, karena titik beloknya itu berasal dari 0, sehingga titik beloknya itu mulai dari titik 0, sehingga tidak ada waktu yang senggang terhadap perubahan persen PV. Untuk menentukan nilai tolnya itu sendiri, yaitu dengan cara kita menghitung jarak ini dengan suatu penggaris sehingga yang terbaca yaitu 6 cm. Akan tetapi nilai 0 sampai 50 ini itu nilai yang terbaca dalam penggaris itu 2,35 cm, sehingga untuk menentukan nilai tolnya itu nilai tol yang terbaca 6 cm dikalikan dengan 2,35 cm yang hasilnya nanti dikalikan dengan 50. Untuk menentukan nilai KP-nya itu sendiri dengan cara delta CS dibagi delta persen PV sehingga terbentuk hasil seperti ini. Untuk menentukan nilai GS-nya yaitu dengan rumus KP dibagi OS plus 1 yang nantinya kita masukkan nilai-nilainya. Setelah itu, agar penyebutnya ini dapat kita inverse lapaskan, maka perlu dipindah ruas. Dari dipindah ruas ini, nanti dari persamaan ini nanti akan kita bagi dengan 127,6596 sehingga hasilnya itu seperti ini. Dari hasil seperti ini nanti kita pindah ruas lagi sehingga dari persamaan ini dapat kita inverse lapaskan sehingga hasilnya dari inverse lapas itu adalah seperti ini. Sehingga nilai dari GS-nya atau nilai dari fungsi transfernya yaitu 0,0104 dikali E pangkat min 0,0078S. Untuk metode yang kedua. Untuk metode yang kedua ini perbedaan dari metode yang pertama yaitu menggunakan tol P-nya itu didapatkan dari nilai waktu saat 0,632 delta GS plus persen PV. Jadi yang membedakan dari metode satu itu adalah untuk mencari nilai konstannya atau tol seperti ini. Dari metode 2 ini, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya seperti dari metode 1 yaitu membuat suatu kurva dengan menempatkan persen PV terhadap waktu sehingga terbentuk suatu kurva seperti gambar ini. Lalu kita membuat suatu garis untuk menentukan persen PV1-nya dan membuat garis lagi untuk menentukan nilai persen PV2-nya. Dari kedua garis ini nanti kita juga mengetahui nilai delta GS. Setelah itu, yang membedakan antara metode 1 dan metode 2 yaitu di dalam metode 2 ini kita menarik garis lagi untuk menentukan nilai tolnya, yaitu dengan cara
0,632 dikali delta GS, sehingga nanti titiknya itu berada di sini. Dari titik sini nanti kita tarik garis ya ke atas sampai persen PP2. Dari persen PP2 ini kita tarik garis lagi ke bawah sampai ke titik 0, sehingga jarak ini adalah jarak dari tonya itu sendiri. Dari data sebelumnya juga kita dapat mengetahui nilai delta GS dan delta persen PP. Untuk deadline-nya itu adalah 0 karena titik beloknya ini mulai dari titik 0, sehingga tidak ada waktu renggang terhadap perubahan dari persen PP. Untuk nilai to-nya itu sendiri seperti dari metode 1 sebelumnya, yaitu dengan cara nilai to yang terbaca dengan perhitungan penggaris, yaitu 4 cm yang nantinya akan dibagi dengan 2,35 cm, lalu hasilnya nanti akan dikalikan dengan 50, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk nilai KP-nya itu dengan rumus delta GS dibagi delta persen PO, sehingga terbentuk hasil seperti ini. Untuk titik fotonya itu titik yang warna kuning ini, yaitu dengan cara 0,632 kali delta GS yang nantinya hasilnya akan ditambahkan dengan persen PP1, sehingga titik fotonya itu 36, sekian. Titik 36, sekian itu berada di sekitar sini, sehingga dalam menentukan nilai to-nya nanti kita harus menentukan titik fotonya terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai GS-nya itu, kita dapat membuat suatu rumus, yaitu dengan cara KP dibagi OS plus 1, yang nantinya nilainya itu kita masukkan. Lalu, agar penyebutnya ini dapat kita inverse lapaskan, maka harus dipindah ruaskan. Setelah dipindah ruaskan, nanti persamaan ini akan kita bagi dengan 85,1064, sehingga nanti hasilnya itu seperti ini. Dari hasil seperti ini nanti kita pindah ruaskan kembali agar dapat di-inverse lapaskan. Setelah di-inverse lapaskan, nanti kita dapat mengetahui hasil dari GS-nya itu sendiri. Dari hasil percobaan metode 2 ini, GS-nya yang kita peroleh yaitu 0,0157 dikali E pangkat min 0,0118S. Untuk metode yang ketiga, yang membedakan dengan metode yang kedua sama dengan metode yang kedua, tapi dia yang metode 3 ini ditambahkan dengan 0,283 delta GS untuk menentukan T1 dan T2. Nanti T1-nya itu menggunakan persen T1 plus 0,283 delta GS, sedangkan untuk T2-nya dia menggunakan persen PV1 ditambah 0,632 delta GS. Pada metode 3, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya hal yang sama kita lakukan pada metode 1 dan metode 2, yaitu dengan cara membuat suatu kurva dengan cara mengeplotkan persen PV terhadap waktu. Lalu gambarnya seperti ini untuk kurvanya. Setelah itu kita akan membuat suatu garis untuk menentukan nilai persen PV1-nya. Lalu kita membuat garis lagi untuk menentukan nilai persen PV2-nya. Dari kedua garis ini nanti kita mengetahui nilai dari delta GS. Setelah itu, hal yang sama seperti metode 2, yaitu kita menggunakan suatu rumus yaitu 0,632 kali delta GS, yang nanti kita akan menentukan nilai to-nya. Selanjutnya, hal yang membedakan antara metode 2 dan metode 3, yaitu di dalam metode 3 ini terhadap ada tambahan suatu rumus yaitu 0,283 delta GS, dan nantinya akan kita tarik garis untuk menentukan nilai T1 dan T2. Hingga untuk titik T1-nya itu berada di sini yang didapat dari 0,283 kali delta GS, sedangkan untuk T2-nya ini berada pada titik sini yang didapat dari nilai 0,632 kali delta GS. Untuk data sebelumnya, hal yang sama dari metode 1 dan metode 2,
yaitu kita dapat menentukan untuk mengetahui nilai dari delta CS dan nilai dari delta persen PO. Untuk menentukan nilai D1-nya menggunakan rumus 0,283 kali delta CS, dan nanti hasilnya ini akan ditambahkan dengan persen PP1. Sehingga hasil dari D1 yaitu 27, sekian. Hasil 27,38 ini titiknya itu berada di sekitar sini, sehingga nanti kita tarik garis ke bawah untuk menentukan nilai T1-nya. Begitupun dengan nilai T2 didapatkan dari rumus 0,632 kali delta CS, yang nanti hasilnya itu ditambahkan dengan persen PP1, sehingga hasilnya itu 36, sekian. Untuk nilai T2 36,68 ini titiknya itu sekitar berada di sini, yang nantinya akan kita tarik garis ke bawah untuk menentukan nilai T2-nya. Di dalam metode 3 ini, untuk menentukan nilai tolnya itu sendiri, yaitu menggunakan suatu rumus, yaitu 3/2 dikali dengan T2 dikurangi T1, dan hasilnya itu 13, sekian. Hal yang membedakan antara metode 1 dan metode 2, di dalam metode 3 ini, nilai tolnya itu menggunakan suatu rumus. Dalam materi sebelumnya, di dalam metode 3, untuk menentukan nilai delta-nya itu, dia juga menggunakan suatu rumus. Tapi, semuanya itu bergantung dari kurvanya itu sendiri. Di dalam kurva ini, titik beloknya itu mulai dari titik 0, sehingga bagaimanapun nilai delta-nya itu tetap 0. Sehingga nilai delta-nya itu tetap 0. Lalu untuk menentukan nilai KP-nya, menggunakan rumus delta CS dibagi dengan delta persen PO, sehingga hasil yang didapat itu seperti ini. Untuk menentukan nilai GS-nya, yaitu kan nilai TOD-nya itu kan sama dengan 0, sehingga rumus dari GS-nya itu sendiri yaitu KP per OS plus 1, yang nantinya kita masukkan angkanya. Setelah kita masukkan angkanya, agar penyebut itu dapat kita inverse Laplace-kan, sehingga kita perlu memindahkan ruas. Setelah kita pindah ruas seperti ini, lalu kita bagi dengan 13,9513, dan nanti hasilnya itu seperti ini. Kenapa kita bagi dengan 12, sekian? Agar nantinya persamaan itu dapat kita inverse Laplace-kan. Lalu setelah itu kita pindah ruaskan lagi, dan didapatkan nilai seperti ini, persamaan seperti ini. Dari persamaan seperti ini nanti kita inverse Laplace-kan kan. Setelah kita inverse Laplace-kan, dan kita dapat mengetahui nilai dari GS-nya, yaitu nilai GS dari kurva ini berdasarkan metode 3 ini dan percobaan ini, yaitu nilai GS-nya adalah 0,0955 dikali E pangkat min 0,0717S. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.